Ibadah sholat. Hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat, dan berikut adalah hal yang membatalkan sholat. Yakin dengan adanya hadas. Dari Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, dari pamannya, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu hadas yang seolah-olah terjadi dalam sholatnya. Lalu beliau SAW bersabda, "La yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Janganlah ia membubarkan atau membatalkan sholatnya atau berpaling hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Juga dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Makan dan minum dengan sengaja. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala berkata, para ahlul ilmi sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika sholat wajib, maka dia wajib mengulang sholatnya. Imam Ibnu Baz berkata, sisa makanan di mulut atau sisa daging di sela-sela gigi tidak membatalkan sholat seseorang, akan tetapi jangan ditelan. Jika dia keluarkan, letakkan di saku atau sapu tangan. Jika tetap melekat di sela-sela gigi atau dia letakkan di sakunya sampai selesai sholat, sholatnya tidak batal. Meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang buruk sholatnya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan sholatlah karena engkau belum sholat. Berbicara dengan sengaja. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna natakallamu fis salati yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayatu
hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitina fa umirna bis sukuti. Kami dahulu berbicara di dalam solat, di antara kami ada yang membicarakan saudaranya yang mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta'ala, jagalah solat yang 5 waktu dan solat wusta, solat asar. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ketika ia menjawab ucapan orang yang bersin dengan menyebut yarhamukallah, lalu orang-orang pada memandanginya, inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul qur'ani. Ingatlah, solat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Solat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Tertawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat, apakah sholatnya batal? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunnahkan bagi yang tertawa ketika sholat untuk kembali berwudu menurut pendapat yang terkuat dari 2 pendapat yang ada. Alasannya, karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika sholat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika sholat membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat.